Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8A sekalian, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Jaya atau bisa dipanggil Pak Jaya. Saya selaku pengajar materi ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8. Baik, kalian bisa buka di modulnya halaman 5 ya. Dalam modul ini untuk bab 1 kita akan bahas tentang interaksi Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Sebelum itu, apa itu negara ASEAN? Kalian tidak tahu? Negara ASEAN merupakan negara Asia Tenggara atau wilayah Asia Timur dan agak ke selatan. Negara ASEAN adalah perkumpulan dari beberapa negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Negara ASEAN ini diantaranya adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan yang satu apa? Yang satu Filipina. Ada 11 negara yang masuk dalam negara ASEAN atau Asia Tenggara. Dalam negara Asia Tenggara ini ada 3 aspek yang sangat diperhatikan, yaitu kondisi geografis yang pertama, dan yang kedua adalah sumber daya alam, dan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Kondisi geografis ini adalah letak wilayah dari suatu negara, dan itu mempengaruhi cuaca, lokasi, dan lain-lain. Untuk sumber daya alam sendiri, ini adalah hasil dari suatu negara ini yang dapat dimanfaatkan. Misalnya padi, misalnya lagi minyak bumi, itu termasuk sumber daya alam. Ataupun kalau di Indonesia kelapa sawit dan lain-lain. Dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah tenaga ahli. Tenaga ahli maksudnya adalah kemampuan untuk pengelolaan dari sumber daya alam dan kondisi geografis. Tanpa adanya sumber daya manusia, kedua komoditi tadi tidak dapat digunakan atau mungkin tidak bisa dimanfaatkan karena tidak adanya orang yang mengelola begitu. Dari ketiga ini itu nanti akan terjadi interaksi antar ruang yang mana akan memberikan dampak pada ruang yang lainnya. Misalnya Malaysia memiliki sumber daya alam, Indonesia memiliki sumber daya manusia, dan Malaysia tidak bisa mengolahnya. Misalnya orang Indonesia mengirimkan sumber daya manusianya, sehingga di Malaysia itu diolah oleh sumber daya manusia Indonesia. Dengan begitu, Malaysia akan mendapatkan keuntungan yang mana dapat mengolah sumber daya alamnya. Indonesia mendapatkan keuntungan yaitu upah tenaga kerja. Sehingga dari kedua negara ini memiliki keuntungan masing-masing. Itulah disebut interaksi antar kedua negara atau bisa negara yang lainnya yang berkaitan dengan ASEAN. Begitu. Untuk materi pertama seperti itu. Masuk ke materi yang pertama, kondisi geografis negara-negara ASEAN. Kondisi geografis kawasan Asia Tenggara. Unsur geografis. Apa itu sih geografis? Geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkaran hidup manusia. Yang termasuk unsur geografis adalah bentangan alam, letak, luas, batas wilayah, iklim, dan sebagainya. Unsur geografis merupakan salah satu objek geografis. Jadi, disebut geografis itu memiliki unsur-unsur seperti itu. Apa itu unsur? Unsur adalah suatu membangun suatu hal yang dapat bisa dikatakan hal itu. Maksudnya bagaimana? Misalnya rumah. Rumah ini adalah geografisnya. Dan tidak akan bisa disebut rumah jika tidak ada
pintu, jendela, atau mungkin lantai, atau mungkin genteng. Lah, jendela, lantai, genteng ini disebutlah unsur. Nah, seperti itu contohnya. Misalnya geografis itu tidak ada iklim, itu berarti bukan unsur geografis. Karena alam, letak, luas, dan itu semua termasuk unsur dari geografis. Jadi kalau menyebutkan geografis ya sama halnya menyebutkan letak itu semua. Luas, alam, dan lain sebagainya tadi. Dalam objek geografis digolongkan menjadi dua. Apa itu? Objek fisik dan objek non-fisik. Objek fisik sendiri adalah bentang alam, letak, luas, dan iklim tadi. Dan objek geografis non-fisik ini adalah keadaan penduduk dan aktivitas manusia. Pada dasarnya objek fisik itu adalah objek yang tampak mata. Misalnya benda-benda, wujudnya itu ada. Tangan ini termasuk objek fisik. Objek geografis ya, ada batu, ada gedung, ada sumber daya alam, dan lain sebagainya. Tapi kalau objek geografis non fisik adalah yang tidak tampak atau melainkan aktivitas manusia. Aktivitas manusia kan tidak tampak, tapi lebih ke arah kegiatan. Jadi itu disebutlah objek geografis non fisik. Baik, kita bahas untuk unsur geografis di kawasan Asia Tenggara di pertemuan berikutnya. Kalian simak tugas berikut ini. Terima kasih telah memperhatikan beberapa materi dari ilmu pengetahuan sosial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.